Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman dengan NIM B1A1222172. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonometrika kelas B dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Laode Suryadi, SE MSI. Di video ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang materi pada bab 3, yang mana materinya yaitu Properties of Least Square Estimators, atau yang dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan sifat-sifat dari metode penaksiran kuadrat terkecil. Selanjutnya, Simple Linear Regression Model atau model regresi linear sederhana. Kita seringkali mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana pendapatan mempengaruhi cara kita mengalokasikan anggaran kita. Nah, model regresi linear sederhana ini memberikan wawasan berharga tentang hubungan ini, memungkinkan kita untuk memprediksi pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan. Dengan pemahaman ini kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Nah, pada slide ini itu memperkenalkan kita tentang model regresi linear sederhana, yang mana model ini merupakan suatu metode dalam statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel dengan menggunakan rumus YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, di mana YI ini merupakan variabel dependen yang dalam konteks ini adalah pengeluaran mingguan rumah tangga, dan kemudian ada XI yang merupakan variabel independen yaitu pendapatan mingguan rumah tangga. Model ini membantu kita dalam memahami bagaimana perubahan dalam pendapatan dapat mempengaruhi pengeluaran. Selain YI dan XI, di dalam model regresi linear sederhana ini juga terdapat beta 1 dan beta 2 serta dengan UI, di mana beta 1 ini merupakan intercept atau konstanta, dan beta 2 ini disebut juga dengan koefisien atau juga biasanya disebut juga dengan kemiringan. Sedangkan untuk UI itu disebut disturbansi atau error term. Selanjutnya yaitu Properties of the Simple Linear Regression Model atau sifat-sifat dari model regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, yang mana ini merupakan model umum dari regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua yaitu ada ekspektasi dari nilai UI atau nilai disturbansi sama dengan 0. Ini setara dengan ekspektasi dari nilai YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Selanjutnya ada variansi dari UI, kemudian juga ada covariance UI UJ, terus ada XI yang tidak konstan terhadap semua observasi, dan juga yang terakhir ada ini. Selanjutnya the population parameters beta 1 and beta 2 are unknown population constants. Artinya parameter populasi beta 1
dan beta 2 adalah konstanta populasi yang tidak diketahui. Ini maksudnya beta 1 dan beta 2 adalah nilai-nilai yang ingin kita estimasi dari populasi, tetapi nilai sebenarnya dari mereka itu tidak diketahui. Kemudian the formulas that produce the sample estimates B1 or beta 1 and B2 or beta 2 are called the estimators of beta 1 and beta 2. Artinya apa? Rumus yang menghasilkan estimasi sampel B1 atau beta 1 dan B2 atau beta 2 disebut estimator dari beta 1 dan beta 2. Ini maksudnya adalah estimator adalah rumus atau metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan nilai beta 1 dan beta 2 dari data sampel yang kita miliki. Selanjutnya yaitu ketika B1 dan B2 digunakan untuk mewakili rumus daripada nilai-nilai spesifik, mereka disebut estimator dari beta 1 dan beta 2 yang merupakan variabel acak karena nilainya berbeda dari satu sampel ke sampel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang kita peroleh dari estimator B1 dan B2 akan berbeda jika kita mengambil sampel yang berbeda dari populasi. Karena itu merupakan dianggap sebagai variabel acak. Selanjutnya yaitu estimator adalah variabel acak. Jika estimator kuadrat terkecil B1 dan B2 adalah variabel acak, lalu apa mean, variansi, kovariansi, dan probabilitas distribusi dari mereka? Kemudian bandingkan sifat-sifat estimator alternatif dengan sifat-sifat estimator kuadrat terkecil. The expected values of B1 and B2 atau nilai dari ekspektasi B1 dan B2. B2 sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Ini merupakan turunan dari rumus ini. Dan N yang dimaksud di sini merupakan jumlah data yang ada. Untuk B1-nya didapatkan dengan rumus Y bar dikurangi dengan B2 X bar atau Y rata-rata dikurangi dengan B2 kali X rata-rata, di mana Y rata-rata itu didapat dari sigma YI dibagi dengan N dan X rata-rata didapat dari sigma XI dibagi dengan N. Setelah itu kita substitusikan YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI ke dalam rumus B2. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Artinya ekspektasi dari nilai UI sama dengan 0. Kemudian ekspektasi dari B2
B2 sama dengan beta 2. Hasil akhir menunjukkan bahwa ekspektasi dari B2 sama dengan beta 2. Artinya, hal ini menunjukkan distribusi dari B2 itu berpusat pada beta 2. Jadi dapat disimpulkan distribusi dari beta 2 itu berpusat pada distribusi dari B2 itu berpusat pada beta 2, sehingga dapat dikatakan bahwa B2 merupakan B2 adalah penduga dari beta 2 yang tidak bias. Equivalent expression for B2. B2 sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dikali YI kurang Y rata-rata dibagi sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. Kemudian kalikan atas dan bawahnya dengan N, sehingga jadi B2 sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat kurang sigma XI dalam kurung sigma XI kuadrat. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari pengolahan data. Selanjutnya yaitu covariance dari B1 dan B2. Covariance dari B1 dan B2 sama dengan variansi dikali dengan minus X rata-rata dibagi dengan sigma XT dikurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan variansi dikali dengan minus X rata-rata dibagi dengan sigma XI kuadrat. Jika X sama dengan 0, maka slope can change without affecting the variance. Kemiringan akan berubah tanpa efek dari variance. Estimating the variance of the error term. UI topi sama dengan YI kurang B1 kurang B2 XI. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa bahwa variansi topi merupakan penduga yang tidak bias dari variansi. Properties of least square residuals. Yang pertama, sigma UI topi sama dengan 0. Yang kedua, sigma UI topi kali XI sama dengan 0. Yang kedua, sigma YI kurang YI topi dikali YI topi kurang Y rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, garis regresi linear harus melewati sampel rata-rata X dan Y atau sampel mean X dan Y. Selanjutnya, dari sini
kita bisa dapat mengetahui bahwa ini merupakan total sum of squares dan ini merupakan residual sum of square dan ini merupakan explain sum of square. Selanjutnya yaitu kita dapat mencari nilai dari R kuadrat. R kuadrat sama dengan ESS dibagi TSS sama dengan 1 kurang RSS dibagi TSS sama dengan 1 kurang sigma UI topi kuadrat dibagi dengan sigma YI kurang Y rata-rata kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan sigma YI topi dikurang YI rata-rata kuadrat dibagi sigma YI kurang Y rata-rata kuadrat, sehingga dapat disimpulkan R kuadrat sama dengan R kuadrat itu lebih dari R kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1 dan R kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 0. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.